Baik, namanya tetap Ad-Duha saja. Nama suratnya tetap Ad-Duha. Nama lainnya nggak ada ya. Baik, urutan surat Ad-Duha dalam letak Al-Quran. 93. Surah ke-93, betul. Ya, benar ini ya, betul ya, 93. Kalau berdasarkan turunnya? 11. Ke-11, iya betul. Ke-11. Bapak Ibu coba ya cek ya. Kalau menurut para ulama surat Ad-Duha ini ke-11. Yang pertama itu Bapak Ibu turun surat Al-Alaq. Ya. Al-Alaq. Yang kedua surah Al-Qalam. Yang ketiga itu surah Al-Muzammil. Yang keempat Al-Muddathir. Kelima Al-Lahab. Keenam At-Takwir. Ketujuh Sabbihisma. Kedelapan Alam Nashrah. Ke-9 Al-Asr wal Asr ya. Dan ke-10 Al-Fajr. Sampai ke-10 ini surah nggak turun lagi kepada Nabi Muhammad untuk beberapa waktu. Nah, mengatakan selama 2 hari, ada mengatakan sampai 4 hari. Ada mengatakan sampai seminggu. Ada mengatakan sampai 40 hari. Nabi subhanallah sedih dengan terputusnya surah ini. Maka kemudian berdatanglah cacian hinaan kepada beliau. Di antaranya datang dari seorang yang bernama Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Ummu Jamil yang jelas bukan saudaranya Saiful Jamil ya. Saiful Jamil. Ummu Jamil ternyata istrinya Abu Lahab. Oh, istrinya Abu Lahab. Namanya Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil. Ummu Jamil itu mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengejek Nabi bahwa Tuhanmu telah meninggalkanmu. Ya. Jadi kata Ummu Jamil, sesungguhnya Tuhan Muhammad telah membencinya dan telah meninggalkannya. Maka turunlah surat ini, surah Ad-Duha. Dan nanti diantaranya ayat-ayatnya mengundang bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu, hai Muhammad. Sementara Ummu Jamil mengatakan Muhammad telah dibenci oleh Tuhannya dan telah ditinggalkannya. Nah, itu jawabannya. Jumlah ayatnya berapa Bapak Ibu? 11. Adapun kategori surat apa ini? Makkiyah. Berarti turun di mana? Makkah. Sabab nuzulnya tadi barusan saya sebutin. Ya. Jadi setelah Nabi dapat 10 surat pertama tadi saya sebut, ternyata Quran tidak turun lagi kepada Nabi untuk beberapa waktu. Sedihlah Nabi sehingga turunlah ayat ini. Itu sabab nuzulnya. Tema besar surat ini tentang apa? Tema besarnya apa? Supaya menyadari kekurangan kita, menyadari keterbatasan kita, gitu ya. Maka terhadap orang-orang yang susah, jangan kita hardik dia. Terhadap anak yatim, jangan kita usir-usir dia. Yang terakhir, nikmat yang sudah Allah berikan, apa? Sebutlah, ingatlah, ya, sebut-sebut, menyebut nikmat yang Allah anugerahkan. Itu perintahnya begitu. Baik, kalau begitu Bu Rifa,
Silahkan baca, mungkin ada satu orang 2 ayat. Ya, 2 ayat ya. Baik. Mohon kerjasamanya ibu-ibu yang tidak saya panggil, tolong ditutup mikrofonnya ya. Yang saya panggil silahkan dibuka mikrofonnya. Yang pertama ayat 1 dan 2 Ibu Rina Sri Parjini. Silahkan Ibu Rina. Ibu, Bunda Rina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Artinya, Bun? Duha demi waktu duha. Wallaili dan demi malam idza apabila saja telah sunyi. Iya. Baik. Dan demi malam apabila telah sunyi. Baik, kata ad-duha wad-duha, maka pemahaman yang sederhana adalah yang kita pahami sesuai pada umumnya adalah ad-duha itu waktu duha. Kapan waktu duha itu? Waktu matahari naik ke sepenggalan tongkat. Itulah di mana orang biasanya sholat, namanya sholat duha. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap rusuk sendi, setiap sendi manusia itu ada tasbihnya, atau setiap sendi manusia itu perlu bertasbih kepada Allah. Berapa jumlah rusuk manusia? Dimatakan jumlah sendi manusia itu, bukan rusuk ya, sendi manusia itu jumlahnya 360. Ini Ibu, ini tangan kita aja, jari kita aja 3 nih, ini 3 nih. Terus nih, ini baru 30 nih. Belum yang lain-lain tuh ya. Terus sendi-sendinya ada 360. Semua itu butuh bertasbih kepada Allah. Maka Rasul mengajarkan jika seseorang melakukan sholat duha, itulah sesungguhnya tasbihnya para sendi-sendi kita. Itulah tasbihnya anggota tubuh kita. Kapan? Kalau melakukan sholat duha. Gitu. Maka pentingnya ya, bimbing muliakan minimal 2 rakaat. Sepanjang kita mampu melakukannya, ada kesempatan, gunakan kesempatan untuk sholat duha, karena itu bagian daripada ungkapan zikir, tasbih daripada anggota tubuh kita. Nabi kullu sulami, setiap sendi-sendi itu ada tasbihnya. Dan tasbihnya sendi-sendi itu adalah sholat duha. Baik, sholat duha berarti sholat yang kira-kira waktu naik sepenggalan. Para ulama mengatakan begini, kapan waktu duha yang baik itu? Waktu duha yang baik itu yaitu pada waktu kalau mataharinya tidak ada apa yang menghalangi ya, tidak ada mendung, tidak apa-apa. Itu kalau Bapak Ibu keluar dari rumah lalu mencoba untuk langsung bertatapan dengan atau merasakan sinar matahari, begitu sinar mataharinya itu terasa ke tubuh itu hangat, sinarnya itu hangat sampai tubuh kita, itulah baik waktu yang paling baik untuk sholat duha. Lalu ada pendapat ulama mengatakan mana baik sholat duha itu di masjid atau di rumah. Maka ada 2 pendapat Bapak yang muliakan. Kalau seseorang sejak sholat subuh itu diam di masjid, melakukan zikir, wirid dan sebagainya, maka bagusnya dia adalah sholat duhanya di masjid itu sambil mengakhiri daripada zikirnya. Tapi kalau dia tidak seperti itu, maka di tempat lain boleh sholat duhanya di rumah atau mungkin pas lagi pergi ke kantor dan sebagainya. Jadi begitulah pendapat para ulama tentang sholat duha. Oke. Walaili idza saja, dan demi malam apabila saja. Sebenarnya saja itu
Sajiyah itu artinya tenang, hening, begitu. Nah, demi waktu duha dan demi waktu malam ketika dia hening, ketika terasa sunyi, itu sajiyah atau saja gitu. Baik, kita lanjut. Ayat 3 dan 4. 3 dan 4, silakan. Ya. Ibu Pak. Baik, saya panggilkan Ibu Anggi, ada di tempat. Ibu Anggi. Bu Anggi, silahkan Bu, ayat 3 dan 4. Loring ya Bu Anggi. Ya. Yang satu bisa dikecilkan Bu. Oke. Ya. Bentar ya, Bu. Loring. Sudah ya? Ya, silahkan Bu Anggi, ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik. Artinya apa, Bu? Ya, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Baik. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma tidak. Wadda'aka. Wadda'a. Tidak meninggalkanmu. Rabbuka siapa Tuhanmu? Wa ma dan tidak pula. Qala sangat membencimu. Tidak membencimu. Jadi dugaan Ummu Jamil dan dugaan orang-orang Quraisy bahwa Muhammad telah ditinggalkan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh Tuhannya, benci Tuhannya kepadanya, ternyata tidak demikian, dibantah oleh Allah. Tidak, Tuhan, saya tidak meninggalkanmu hai Nabi SAW. Ya, wadda'a artinya meninggalkan. Makanya ibu-ibu kalau lagi umroh, kalau lagi haji, ya, tawaf yang selesai mau pulang misah itu namanya tawafnya tawaf wada, tawaf ninggalin gitu, pamitan itu namanya tawaf wada gitu ya. Di kata-kata wada'a itu dia tawaf wada namanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kehidupan dunia gitu ya. Betapapun butuh manusia ini terhadap kehidupan dunia, tetapi sesungguh-sungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih utama, jauh lebih penting, jauh lebih layak untuk dipersiapkan dan dicari. Itu. Selanjutnya ayat 6, 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Ibu Wahyu Hardini ada? Bu Dini. Silahkan Bu. Ibu Wahyu. Tidak ada? Tidak di tempat? Silahkan dibuka mic-nya, Bu. Udah. Suaranya jauh ya, kecil banget. Iya, suaranya kecil ya. Mungkin yang lain dulu boleh, Bu. Ya, baik. Mohon maaf ya, Bu Wahyu ya. Saya ganti dengan Ibu Sunarti. Bu Sunarti, silahkan mic-nya dibuka, Ibu Sunarti. Ya, Ustaz. Ya, ayat 5 dan 6, Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Udah ya? Ya. Artinya? Artinya Ustaz, dan pasti kelak dan pasti kelak apa tuh ya? Memberikan Setelah kau pasti akan memberikan nikmatnya kepadamu.
karunia-Nya kepadamu. Tuhanmu sesungguhnya ridho. Bukankah dia mendapatkanmu sebagai yatim, lalu dia melindungimu? Iya, cukup. Caranya ini. Baik, makasih Bu Natini. Ya, Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tadi Allah mengingatkan akhirat itu lebih baik daripada dunia dan kelak Tuhanmu akan memberikan nikmat kepadamu sehingga engkau akan puas atas pemberian Allah kelak nanti. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah Tuhanmu dulu mendapatimu sebagai anak yatim, sebagai orang yang yatim. Fa'awa, kemudian dia Allah melindungimu. Ya, menjadikan orang-orang lain diketuk hatinya sehingga mau mengasuh dan melindungimu. Selanjutnya, Bu Rifa. Ya, baik. Di ayat 7 dan 8, Ibu Ratna. Ada Ibu Ratna? Ibu Ratna, di tempatkah Ibu Ratna? Ibu Ratna Ariati. Tidak ada? Ada. Oh, ada. Bu Ratna, Silakan. silakan. Ya. Nah, Ayat 7 dan 8, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wawadaka dolan fahada. Wawajadaka ilan ilan fa'ana. Fa'aghna. Betul. Apa artinya, Bun? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Orang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Iya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Dia memberikan Lalu dia memberikan kecukupan. Nah. Baik. Allah SWT mengingatkan kepada Nabi begitu betapa banyak nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Dahulu dia yatim, lalu Allah yang melindunginya dengan mengetuk hati-hati saudara-saudaranya sehingga mau mengasuhnya. Dan dulu pernah mendapatinya dia sebagai orang yang tersesat, jalan menuju pulang ke Mekah karena tidak tahu jalan, lama di Bani Sa'diyah. Fahada, lalu memberikan petunjuk sehingga dia tahu jalan menuju kembali ke rumah atau ditemukan oleh kakeknya, ya. Terus wajadaka ailan fa'aghna, ya. Wajadaka ailan fa'aghna. Dan dulu Tuhanmu mendapatimu orang yang kekurangan, serba sulit, serba susah. Lalu Allah memberikan kecukupan. Kecukupan, Bapak Ibu. Yang diberi kekurangan, lawannya diberi cukup, bukan diberi kaya, tapi dicukupkan. Sebab boleh jadi yang kaya belum tentu cukup, tapi kalau cukup mesti kaya. Gitu, ya. Alhamdulillah. Ayat 9, 10, 11. Ibu Zurtini Lukman, silahkan. Bu Zurtini, monggo Bu Zurtini. Baik. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Ayat 9. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu menindas. Ayat 10. Dan adapun terhadap peminta-minta, janganlah kamu hardik. Ayat 11. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu,
maka beritakanlah dengan bersyukur. Baik. Ada 3 petunjuk Allah kepada Nabi yang sesungguhnya juga petunjuk untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang muliakan. Famal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim jangan kau berbuat sewenang-wenang. Pernah ditanya, Nabi menjawab, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan dimuliakannya. Dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tetapi kemudian dizaliminya. Na'udzubillah min dzalik. Terhadap anak yatim jangan kau berbuat sewenang-wenang. Wa ammasaila fala tanhar. Terhadap orang yang peminta-minta, jangan kau hardik. Jangan kau bentak mereka. Kalau tidak memberi, ya ucapkan dengan yang baik. Tidak perlu membentaknya. Dan terakhir, wa amma bi ni'mati rabbik fahadits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah, maka ungkapkanlah, maka utarakanlah. Para ulama menjelaskan di dalam ayat ini bahwa yang dimaksud fahadits itu ucapkanlah, ceritakanlah, boleh menceritakan kenikmatan sebagai tanda syukur, bukannya sebagai tanda kekufuran atau tanda kesombongan. Bukan. Tapi untuk menunjukkan kesyukuran boleh ceritakan. Ada juga mengatakan menceritakan nikmat itu tidak selalu dalam bentuk ucapan, tapi bisa juga dalam bentuk apa? Sikap dan perilaku dan juga kehidupan. Jadi contoh misalkan kalau orang itu diberi nikmat oleh Allah berlimpah, maka tanpa dalam misalnya pakaian yang layak. Jangan diberi Allah rizki yang berlimpah tetapi pakainya compang-camping. Itu menunjukkan bahwa dia tidak tampak ada nikmat yang Allah anugerahkan pada dirinya. Kan begitu tuh. Jadi tampak pada aksesoris kehidupan asalkan tidak berlebihan, tidak israf, tidak tabzir gitu ya. Nah, itu cara menunjukkan nikmat seperti itu boleh tuh. Maka bahkan harusnya seperti itu, tidak boleh menunjukkan sebaliknya. Kan gitu. Compang-camping, harta banyak, tapi kemudian tinggal di tempat yang menyengsarakan. Itu kan nggak boleh. Berarti tidak tampak nikmat Allah pada dirinya itu. Tapi dalam batas-batas kewajaran, bukan israf dan bukan tafsir. Baik, saya kira itu Bu Rifa yang kita bahas surat Ad-Duha. Alhamdulillah. Ya, baik, masih ada waktu, boleh untuk dibuka tanya jawab Ustadz ya. Silakan kalau ada. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya di materi kita hari ini, silakan satu persatu langsung dibuka mic-nya yang mau bertanya. Alhamdulillah, nggak ada. Nggak ada. Ada. Oh, ada. Mau nanya dong Ustaz. Satu-satu ya. Tadi dibilang waktu nggak ada, sekarang iya, semua pada dibuka. Ustaz, Satu-satu. dari subuh ke duha yang amdalnya berapa jam tuh? Ada yang bilang 2 jam 10 ya Ustaz ya. Yang benar berapa sih Ustaz? Jadi batas awal mungkin ya, batas awal. Iya, batas awal ini. Iya, jadi itu sih perkiraan aja ya, perkiraan. Nabi kan nggak pernah ngomong bahwa nanti duha itu sekian jam, jamnya aja waktu itu kan nggak ada ya, kan gitu. Jadi orang sih menyebut, ada yang pernah saya dengar batas batas mulainya itu setelah 1,5 jam atau 2 jam ya, 1,5 jam saya pernah dengar itu, gitu ya. Ya kalau 2 jam ya layaklah 2 jam ya. Jadi kalau misalnya sekarang subuhnya itu Bapak Ibu jam 4 ya. Ya 45 menit sekarang. Jam 4 menit berarti duhanya jam 6 5 menit lah. Gitu. Kalau suruk? Ya suruk itu berarti sekitar seperempat jam sebelum itu. 8 jamnya ya. Berarti ya, kalau kita kalau duha jam 11 masih bisa Ustaz ya? Oh boleh gitu. Jadi kan sudah ada jam suruk itu sekarang kan gitu ya. Gitu. Kalau tidak salah suruk itu sekarang jam 5 lewat berapa ya, 40-an ya kali ya.
jam 5.40 sekitar itu tuh. Kira-kira Syuk- seperti itu. Syukran Baik. Ustaz. Iya, sama-sama Bu Ida. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Ya Ustaz mau nanya dong. Ibu Anggi, silahkan. Bu Anggi, silakan Bu Anggi. Untuk sholat duhanya itu rokaatnya, kalau memang kan boleh lebih dari 2 rokaat gitu ya Ustaz ya. Boleh. Kalau memang kita mau 4 rokaat gitu, itu ada jeda nggak antara 2 rokaat atau langsung 4 rokaat? Baik. Dalam hal ini Nabi pernah menyebut secara khusus sholatut tatawwu itu masna. Sholat sunnah itu anjurannya dilakukan 2 rakaat. Kan gitu ya. Meskipun boleh orang melakukan sholat sunnah itu 4 rakaat langsung 1 salam, tapi ya 1 salam. Begitu Bun. Tapi dalam satu hadis Nabi menyebut secara khusus 2 rakaat, 2 rakaat salam, begitu. Jadi kalau tanya boleh, boleh. 4 rakaat langsung boleh. Gitu ya, Bu Anggi. Monggo. Yang lain? Silahkan, ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Surat kelima dan Oh, keenam ada. yang turun surat apa ya Ustadz? Kelewat saya. Rukun iman. Surat kelima dan keenam yang turun surat apa ya? Tadi kelewat. Kan satu Al-Alaq, terus Al-Qalam, Al-Mujamil, Al-Lahab, kelima keenamnya lewat. Nah, kenapa lewat tadi ya? Kurang cepat nyatetnya. Oh, kelima lahab, keenam at-takwir. Takbir keempat, Lihat untuk tadi 5 6, sekarang keempat. Keempat al-mudathir, mundur lagi al-muzamil, mundur lagi al-qalam, mundur lagi iqra. Udah tuh selesai itu ya. Al-alaq. Jadi al-alaq, al-qalam, al-muzammil, al-mudathir, lahab, al-lahab, at-takwir. ya Ustadz. Sabbih makasih. isma, alam nasra, al-asr, dan al-fajr. Gitu. Oke, Terima ya? kasih, Ustadz. Oke. Baik, Sama-sama. alhamdulillah. Cukup ya. Baik, silakan Ustadz. Kita cukupkan untuk materi hari ini. Silakan untuk kesimpulan Ustadz. Baik, Bapak yang muliakan, setelah kita pelajari tadi bersama, ternyata pentingnya memperhatikan perbedaan makharijul huruf dan fasahah ya. Makhluk fasahah, karena ternyata itu bisa merubah makna apa yang kita ucapkan itu. Itu dari sisi tadi muhadatsah ya, tadrib kita sudah lalu itu. Lalu kemudian pada kaidah hari ini kita membahas tentang adanya isim yang disebut dengan isim dzaraf. Dzaraf zaman, dzaraf makan. Tadi baru kita pelajari dzaraf zaman, yaitu keterangan waktu. Isim mansub, isim yang ujungnya fathah yang bukan keterangan waktu, dan ciri khasnya biasanya ada awalan padanya. Pada hari ini, pada pagi hari, pada siang hari, pada sore hari, pada waktu, pada saat dan sebagainya. Oke, itu dari sisi dzaraf, itu ya, baru dzaraf zaman. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan memasuki dzaraf makan. Lalu yang terakhir, alhamdulillah kita tuntaskan tadi satu surat Ad-Duha, satu surat yang memiliki sejarah penting, yaitu Rasulullah SAW terputus wahyu untuk beberapa hari kepada beliau yang menyedihkan tentu saja bagi jiwa beliau, bagi diri beliau. Terlebih-lebih kemudian orang menyebut bahwa Tuhanmu telah meninggalkanmu, hai Muhammad, bahkan telah membencimu. Itu ucapan Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Lalu turunlah Allah SWT menurunkan firman-Nya, menurunkan Al-Quran surat Ad-Duha sebagai jawaban. Wal-laili idza saja, wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Lalu di akhir petunjuk bagi kita bagaimana kita berperilaku kepada anak yatim, bersikap kepada orang miskin, dan juga berlaku kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jelas petunjuknya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti, bisa menerapkan, bisa mengamalkan pada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bu Rifa. Ya, baik. Bisa langsung ditutup dengan doa. Silakan Ustaz. Baik, Bapak yang muliakan, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk keberkahan keluarga kita yang sakit. Ya, semoga Allah segera sembuhkan.
Gitu ya. Mohon doa untuk keluarga kami yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Itu kan ya, walaupun itu salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempurnakan bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustazna, terima kasih Bapak Ibu. Istirahat sebentar. Terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum. Sehat selalu. Selamat ya.